Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Firiski dari kelas 12 Multimedia SMK Negeri 4 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tutorial Unity Interface. Pertama kita buka dulu Unity Hub. Nah, misalnya kita akan membuat project baru, kita klik New. Lalu masukkan nama projectnya, misalnya Unity Interface. Lalu kita buat. Di sini saya menggunakan Unity yang versi 2019. Nah, begini tampilan Unity awalnya. Di tengah-tengah ada scene view, lalu ada menu bar, toolbar, hierarchy, project, inspector, dan ada konsol di sini. Pertama-tama saya akan menjelaskan menu bar. Menu bar itu yang di atas ini, file, edit, asset, game object, komponen, window, dan help. Nah, ini bisa dicoba aja satu-satu nanti fiturnya. Yang file ini utamanya buat mengatur project kalian, misalnya mau di save atau mau buka project lain atau mau di build, ada di sini. Edit masih banyak ya. Nah, berikutnya scene view. Scene view ini untuk melihat 3D-nya, atau bisa juga 2 dimensi kalau kita tekan yang ini. Nah, jadi 2 dimensi. Misalnya kita ingin membuat game 2 dimensi, tapi misalnya 3 dimensi, cara bergerak yaitu tekan mouse 3 atau yang tengah. Kalau ditekan kita akan otomatis ke hand tool, yang ini hand tool. Nah, ini untuk bergerak seperti ini, atau kita bisa tahan Alt untuk fokus di satu titik. Lalu kita bisa juga klik kanan untuk fly mode kalau di aplikasi lain. Kita geraknya juga menggunakan WASD. Nah, berikutnya hierarchy. Ini untuk mengatur dan memanage objek yang ada di dalam scene. Misalnya ini directional light, terus ini main kamera. Misalnya kita ingin menambahkan objek baru, kita tinggal klik kanan 3D object, lalu kita pilih mana yang mau ditambahkan, misalnya plane. Nah, ini. Lalu berikutnya toolbar. Toolbar ini berisi tool-tool yang dibutuhkan untuk membentuk objek-objeknya. Misalnya ini hand tool ya. Lalu ini move tool untuk menggerakkan objeknya. Bisa ke satu sumbu, bisa ke 2 sekaligus. Lalu ini rotate tool. Ini untuk merotasi objeknya. Bisa di satu sumbu, bisa di kamera. Lalu ini untuk scale tool, itu untuk dilatasi objeknya, bisa di satu sumbu, bisa semuanya barengan. Lalu ini rectangle tool, itu untuk mengatur objeknya tapi dalam 2 dimensi, ini kebanyakannya dipakainya. Lalu ini move, rotate, or scale selected objects. Ini untuk 3 tool yang tadi tapi digabungkan. Misalnya kita mau menggerakkannya, rotasi atau scale, bisa di satu tool. Lalu ini untuk yang di sini untuk mengatur
pivot atau center. Ini misalnya kita mau menggerakkan beberapa objek, misalnya kita rotasi, akan kalau yang pivot akan merotasi satu-satu objeknya. Misalnya kita buat objek baru cube. Nah, cube ini misalnya pivot, lalu kita seleksi dua-duanya dengan tahan shift. Kalau pivot kita merotasinya satu-satu gitu. Kalau center seperti ini, jadi dua-duanya ikut terputar gitu. Ya, lalu ini ada lokal, global. Nah, berikutnya di project ini di dalamnya ada aset yang dibutuhkan, misalnya scene ini ya. Atau misalnya kita mau memasukkan tekstur, bisa dimasukkan langsung ke sini, nanti bisa dipilih. Ya, misalnya di dalam scene ya ada sampel scene ini. Kalau kita masukkan, kita bisa untuk membuat menu dan lain-lain gitu. Terus berikutnya di inspektor ini misalnya kita seleksi satu objek, kita bisa mengubah properti dari objek itu. Misalnya posisinya mau kita ganti ke 0 0 0 yang plainnya. Langsung di sini posisinya kita ganti jadi 0 3 3 misalnya. Kemana 3? Oh ya. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa memberi modifier di sini, komponen. Misalnya kita mau cube ini jatuh, terkena gravitasi saat kita main, kita tambahkan komponen rigid body. Ini untuk memberi gravitasi ke cube-nya. Nah, itu contoh cara menggunakan inspektor. Langsung saja kita tes ke game view. Misalnya ini kameranya seperti ini, ada previewnya, itu yang kita lihat saat kita play gamenya. Jadi coba kita dekatkan dulu seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung play saja. Ini kita otomatis masuk ke game view. Nah, seperti itu. Maka akan jatuh cube-nya gara-gara tadi sudah diberi rigid body. Nah, kita bisa memberi coding sendiri menggunakan C# dengan komponen-komponen yang sudah ada. Tapi kalau terjadi error, maka keluarnya akan di konsol ini. Di konsol ini akan keluar semua error sama warning biasanya kalau ada kesalahan dalam codingan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.